Oke, selamat sore. Ini akan saya coba sharing ya, berkenaan dengan mungkin sebuah pengembangan dari pertemuan sebelumnya berkaitan dengan parsing data di LabVIEW dan di Arduino ya. Kita kembangkan dari yang sebelumnya pernah kita coba untuk lakukan begitu. Yang pertama adalah ini kemarin, singkat cerita adalah kalau kita menerima inputan dari LabVIEW, maka kita akan tahu kira-kira seperti apa datanya, selanjutnya di feedbackkan ke LabVIEW lagi. Nah, sekarang kita akan bikin dummy data seolah-olah ada beberapa sensor. Jadi apa yang kita kirimkan itu tidak hanya data feedback dari review, tapi ada beberapa data sensor. Nah, kita kembangkan dari yang kemarin ya. Sambil kita review, kita save as yang ini. Ini ada namanya parsing data. Terus saya pilihkan yang desktop tuh. Nah, ini parsing data serial multi channel ya. Multi channel. Nah, parsing data multi channel ini kegunaannya adalah untuk kita biar bisa tahu coba ya, kita nggak bisa bikin yang lain, berarti kita bikin baru di situ aja ya, di desktop dan multi channel ya. Nah, udah muncul ya multi channel. Nah, singkat cerita, kita pura-pura punya data. Nah, kita bikin misalkan datanya adalah data temperatur 1, ini temperatur 2. Nah, data temperaturnya itu coba kita baca ya. Keempat, saya misalkan pakai sensor analog ya. Jadi kalau kita loop di sini, kita tuliskan nah, ini temperatur 1, temperatur 2, terus ada float data dari LabVIEW ya. LabVIEW 1, kita pilih ada 2 data itu, terus ada data alarm 1, alarm 2. Sebenarnya alarmnya nggak usah dibikin di sini ya, kita bikin di LabVIEW aja biar enak. Nah, jadi kita seperti ini. Lalu kita coba kita masukin dulu data LabVIEW ini.
di sini. Nah, jadi ini sudah tidak seperti ini lagi, tapi adalah ini yang kita ambil. Yang berikutnya ini jadi nomor 2 ya. Nomor 2. Nah, ini kita matikan. Kita bersihkan semua biar enak. Data LabVIEW 1, LabVIEW 2 isinya di situ. Terus kita bikin sekarang ADC ya. ADC-nya gini. Temperatur 1 itu misalkan analog read. Nah, channelnya adalah 34 ya. Channelnya adalah 34. Saya di sini memang kayak 34 sama channel 3. Jadi kita tulis rumusnya dulu ya biar nggak lupa. Kalau ADC itu sama dengan V in dibagi dengan 3,3 dikali dengan 4095. Kalau di kalian berarti 1023 ya, jangan lupa. Terus saya pengen tahu V-in nya itu berapa, berarti ADC dikali dengan ADC dibagi dengan 4095 lalu dikali dengan 3,3. Kurang lebih rumusnya gitu ya. Jadi kalau di sini ada ADC segini, ini kita convert jadi float dibagi dengan 4095 dikali dengan 3,3. Nah, ini langsung kita munculkan ya nilainya. Kita bikin 2 kali. Yang 1 temperatur 2. Ini channel 32 ya. Ini seolah-olah sensor ya. Seolah-olah data dari sensor. Lalu coba kita print. Yang pertama adalah data LabVIEW dulu. Kita print ya. Jadi ini untuk data pertama, diakhiri dengan semicolon. Terus ini untuk data temperaturnya. Ini untuk data kedua. Terus diakhiri dengan
Misalkan sensornya ada 4 ya, biar seru. Tiga, 4. Keempat, 35, 33, 33, 34, 35. Ya, kita cek 34, 35, 32. Tiga dua terus 33. Sudah ya, ini kita print lagi 2 kali. Terus kita endingnya adalah gini. Coba kita pasang ini ke dalam Arduino-nya. Kita sambil nunggu compile ya. Oke, udah beres. Ini datanya ya. Ada nilainya tapi kecil. Coba kita kalikan pengali ya biar besar ya. Seolah-olah ini data. Ini kalikan gain gitu ya. Kita bikin satu gain float gain sama dengan misalkan 10. Jadi dikalikan di sini. Jadi seolah-olah ini persamaan suatu sensor ya. Nah, ini sudah. Terus kita coba upload sekali lagi. Masih menunggu sebentar. Oke, sudah. Terus kita cek. Nah, ketika kita kalikan gain agak besar ya. Coba gainnya kita gedein dulu. 100 misalkan.
Jadi karena memang tidak adanya arus yang masuk ke sensor, jadi tidak ada data yang di sana. Rasanya sudah ini. Oke, sudah muncul data di sana, cukup bervariasi. Nanti kita cek di live view nilainya muncul berapa aja. Terus selanjutnya kita akan coba masukin data, misalkan data pertamanya 0. Taruhlah kita cek ini berapa ya, 0,123 0,456 ini datanya muncul di sana. Nah, karena streamingnya cepat sekali, ini real time ya, ini bagus, tapi kadang-kadang membuat komputer panas. Coba kita delay. Kita delay supaya pengirimannya ada jeda. Sebenarnya menurut saya tidak perlu di delay, jadi kita cukup menggunakan milis ya. Jadi kita cukup menggunakan milis. Salah satu contohnya yang bisa kita pakai adalah di sini. Nah ini blink without delay ini menjadi salah satu contoh yang bisa kita coba bisa pakai. Jadi kita model yang seperti ini. Jadi kita bikin, kita contoh, yang pertama adalah pakai ini, lalu kita taruh di paling atas. Nih. Terus kita cek berikutnya adalah setelah previous milis, ini intervalnya mau berapa. Jadi ini tuh kalau di delay ya mau berapa milisecond gitu. Ini 1 detik misalkan ya. Misalkan kita tulis setengah detik biar agak cepat. Terus habis itu pada saat pertama kali tidak perlu ya. Ini kita update untuk selalu ngecek di looping yang pertama ya. Sini kita update seperti ini. Selanjutnya kita masukin programnya di sini. Jadi ininya kita matiin. Nah, sudah ini mati, kita bisa cek dengan baik. Programnya ini apa aja. Nah, ini kita masukin supaya delaynya kerasa. Nah, gini. Kita coba rapiin dulu. Oke. Udah.
Kita coba, ini intervalnya 500 ya. Nanti kita bisa set intervalnya jadi berapa. Jadi kalau di delay 500 per 500 detik dia mengirimkan sebuah data. Jadi kenapa perlu kita bisa sebaiknya menghindari delay supaya data yang masuk ke serial tidak hilang. Oke, sudah. Ini 500. Jadi kalau kita ketikkan misalkan datanya 0,123 titik koma 0,456 titik koma, maka dia akan langsung berubah tanpa ada jeda delay. Sekalipun kita delay perubahannya adalah misalkan setiap 1 detik ya, itu tidak akan berpengaruh karena kita tidak menggunakan delay, tapi kita menggunakan current millis ini ya. Jadi kalau intervalnya sudah lebih dari itu, maka dia akan reset sendiri. Jadi contohnya udah ada di sini. Kalau pakai delay pasti terlambat. Jadi kadang-kadang data yang diinputkan oleh view sudah hilang duluan. Kita coba. Nah ini cukup lama, 1 detik. Tapi ketika ini saya kirim, dia akan otomatis update. Bahkan sekalipun lama, dia tidak akan terganggu. Misalkan saya kasih 5 detik, itu aman. Jadi udah beres ya. Di sini kita tinggal setup di review. Sekarang kita bikin yang baru. Oke. Kita kasih pilihan sini. Kita save ke desktop, version data multi channel ya. Aman. Yang pertama terbiasa will, while bukan will, while. Oke, terus kita search visa. Di visa ini kita bisa write, bisa read, bisa close, bisa properti di sini. Lalu yang tidak kalah penting adalah add friend untuk mengecek di serial konfigurasi port. Seperti biasa, yang paling atas bisa resource name, kita create suatu control. Portrait-nya kita create suatu control juga. Yang atas resource name out-nya kita keluarin, yang bawah resource name out-nya. Error in-nya kita masukin ke error out. Kebalik ya. Error out-nya kita masukin ke error in. Ini juga sama seperti ini. Ini juga sama seperti ini. Ini juga sama seperti ini. Oke. Sudah beres, maka kita akan mencari yang namanya beberapa parameter ya. Misalkan scan from string.
ini di sini. Terus ada lagi format into string. Format into string. Nah, ini ke sini. Ada lagi kita pakainya concatenate. Concatenate. Nah, ini kita masukkan. Terus ada beberapa string ya. Coba stringnya apa aja di string ini ya. Kita butuh ini. Terus nanti ada satu lagi yang kosong. Nah, ini nanti ini coba kita cek dulu ya. Serial portrait. Sorry. Ini adalah serial portrait. Oke. Terus ini kita pasang 3. Ini adalah data input dari atau gini aja ya, kita double klik, kita bikin 3. Lalu ada new operation, yaitu adalah kita pakai ini. Nah, specific decimal pointer karakter, atau kita pakai manual aja, nanti akan nongol di sana. %f, 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 titik koma. Udah. Kita cek output extract stringnya ini. Ini kita use specific person 0. Terus ini juga sama. Ini adalah 2. Ini adalah 2 juga. Kita okein. Sebenarnya kita cukup titik 0 gini. Nah, kita dikasih initial string awal, yaitu kita kasih suatu konstan. Misalkan kita kasih 0 titik koma begini. Lalu di sini kita hapus saja. Lalu kita masukkan seperti ini. Ininya coba nanti kita masukkan ke sini. Ini masuk ke right. Lalu ini masuk ke sini. Lalu ini masuk ke sini. Ada 4 tambah 2, jadi ada 6. %f, 2, 3, 4, 5, 6. Gitu. Nah, ini ada 6. Coba kita cek, ini ada 6.
satu lagi, last one. Oke. Lalu kita pengen cek satu persatu nilai yang ada di sini itu seperti apa. Kita create suatu indikator. Jadi setelah nilainya digabungin seperti apa, kita juga create indikator. Data 2 kita juga create indikator. Data 3 juga kita create indikator. Coba kita rapikan. Lalu data 4 kita create indikator juga. Data 5 juga sama, kita create indikator juga. Data 6 juga sama, kita create indikator juga. Sudah sepertinya. Lalu ini kita cek begini. Ini kita cek seperti ini. Lalu ini adalah data yang kita masukkan ke sana. Jadi kita coba ukurannya kita samakan. Lalu spasinya kita ratakan. Coba kita cek dulu. Sepertinya ada yang kurang ya. Oh, ini kita kasih misalkan inputannya konstan dulu, 0 sama 0. Misalkan 1,1. Ini kita coba 1,2. Oke, lalu kita cek di sini. Kita hilangkan dulu. Kita cek lagi, kita coba kita tes. Ini harus kita stop dulu. Ininya kita cek 115.200. Ini juga 115.200. Kita cek, ini menjadi nilai defaultnya dia. Lalu kita play. Ini sudah masuk ya. Jadi kita pengen tahu datanya sudah masuk di sini. Kita coba kita stop dulu. Ada yang kurang tepat mungkin di sini. Mungkin ada titik koma. Oh, titik komanya ternyata berlebih. Ini di sini harusnya kita hapus. Jadi saya rasa ini bisa jalan sih. Langsung kita coba cek sekali lagi. Udah masuk ya. Jadi semua data ini dari Arduino 3456 itu sensor. Jadi kita tulis misalkan ini sensor 1, sensor 2, sensor 3, sensor 4. Nah, ini data yang dikirimkan. Ini adalah data yang dikirimkan. LabVIEW ke Arduino. Nah, udah kan? Nah, sekarang
kita tes pakai data beneran, jadi ini nanti akan menjadi nilai pembatas. Jadi batas berapakah si alarm itu akan bunyi. Jadi kalau misalkan lebih dari yang kita bataskan, maka alarmnya akan bunyi gitu. Ini adalah limit 1 ya, ini adalah limit 2. Terus kita coba cek sekarang. Oke, berarti nanti begini kurang lebih. Kita bagi menjadi ini limit 1, limit 2 itu menjadi bagian 1, 2 ini pakai limit 1, 3, 4 pakai limit 2. Misalkan seperti itu. Atau kita pakai data sensor 1 dan sensor 2 ya. Itu aja untuk batasin. Jadi yang 3, 4 nggak usah. Jadi misalkan nah ini kita coba clone. Terus satu lagi ini sini kita coba cek ukur begini. Kita coba cek untuk ketinggiannya. Oke, lalu kita samaratakan gini. Terus kita batasin ini, misalkan ini cuma ini datanya ada 10 ya, ini kita pakai misalkan 15 lalu kita masukkan dulu. Jadi termometer 1 ini itu pakai data sensor 1, termometer 2 pakai sensor 2, termometer 3 pakai sensor 3, termometer 4 pakai sensor 4. Kita coba rapikan. Terus berikutnya kita kasih penanda ya, itu lampunya yang pakai silver aja, ini agak bagus. Ada LED 1 di sini, ada ini status yang dihapus saja. Satu lagi, jadi itu LED. Lalu kita coba rapikan. Ini sudah agak rapi. Jadi nilainya kita kasih suatu penanda merah sama ini. Jadi kalau kalau nyala itu dia merah, kalau mati dia itu hijau. Kita okein. Ini sama juga.
Kalau nyala dia tuh merah, kalau mati dia tuh hijau. Oke, kita okein dulu. Nah, mana nilai ini yang kita batasin? Jadi kalau misalkan kita pakai komparasi ini ya, lebih dari, greater or equal to. Jadi kalau sensor 1 ini lebih dari ini ya, nilainya ini lebih dari batasan limit 1, maka si ini nyala ya. Ini nyala. Untuk yang kedua, jadi kalau ini lebih dari sensor 1, sensor 2 sekarang. Nilai sensor 2 itu lebih dari ini, maka lebih dari limitnya ya. Maka dia akan nyala. Jadi nyala itu representasi dari apa bahaya gitu. Coba kita rapikan dulu. Nah ya, jadi kurang lebih kayak gini. Kita coba tes sekarang. Ini nyala ya. Jadi limitnya ini kalau ini dinolkan, coba kita cek sekali lagi. Jadi kalau apa namanya, sebentar kita cek logikanya. Kita nggak perlu pakai ini ya, kita cek aja di sini. Jika X lebih dari sama dengan Y, ini X. Jika X lebih dari sama dengan Y, X lebih dari sama dengan Y, misalnya limit 1, maka dia true. True-nya adalah seperti ini. Coba kita balik ya. Ujungnya hijau. True itu hijau, false itu merah. Nah, ini juga sama. Berarti saya tadi kebalik ya. Ini hijau, ini merah. Kita okein dulu. Jadi kita oke. Jadi kalau nilainya ini lebih dari batasnya, maka aman. Tapi kalau nilainya kurang dari batasnya, dia warnanya merah. Jadi ini logikanya kebalik ya. Harusnya kalau ininya lebih dari, maka dia on.
True-nya itu kalau nilai yang masuk termometernya itu lebih dari di limitnya gitu. Jadi tinggal kita kebalik aja ya, nanti sesuai dengan kebutuhan di lapangan itu bagusnya gimana. Jadi kalau kita play, misalkan kondisinya seperti ini hijau, kalau kita naikkan ya, ini sensor 1, oh ini merah. Jadi kalau lebih dari batas ambangnya ini merah. Jadi kalau batas ambangnya makin tinggi makin merah. Kalau kurang seperti ini, jadi kalau kurang dari itu merah di sini. Tapi kalau lebih dari ini jadi nilainya jadi hijau. Jadi kalau lebih dari nilai ini lebih dari maka warnanya hijau. Tapi kalau kurang dari jadi merah. Ini pun juga sama logikanya ya. Jadi kalau lebih dari itu nilainya merah. Kalau kurang dari jadi hijau. Jadi kalau lebih gitu. Atau kebalikannya, nanti tinggal sesuaikan aja. Tapi yang jelas data dari sini kita bisa menjadikan batasan untuk menentukan batas-batas merah dan hijaunya. Jadi ini salah satu contoh bagaimana menggunakan multi channel dari Arduino ke LabVIEW dan juga memanfaatkan fitur parsing data di LabVIEW dan Arduino untuk sesuai kebutuhan. Jadi kurang lebih seperti itu. Mungkin dari saya seperti itu dulu. Saya akhiri. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.